Shalom, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian pagi untuk memberikan semangat baru bagi kita menuntun perjalanan hidup kita dan kita berjalan dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami terheran-heran untuk semua kebaikan Tuhan. Kami menikmatinya ya Bapa. Pagi hari ini kami mau mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami sehingga perjalanan hidup kami dituntun oleh Tuhan. Langkah-langkah kami diatur sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Sehati sepikir adalah perbuatan yang dilakukan semua hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, tutur kata, dan tingkah laku yang berasal dari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasihat ini diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dan beberapa kota-kota yang disinggahinya, termasuk kota Filipi. Dan nasihat ini juga diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan sekarang nasihat ini berlaku bagi kita di dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Nasihat menjadi pedoman kepada kita agar kita hidup di dalam satu hati, satu pikiran, seiring sejalan. Dasar kita untuk membangun pola hidup sehati sepikir adalah Kristus. Karena di dalam Kristus ada kasih, dalam Kristus ada penghiburan, di dalam Kristus ada damai sejahtera. Jadi kita harus hidup damai, kita harus hidup berjalan dalam terang Tuhan. Kita harus hidup rukun dan kita harus
berdamai dengan siapa saja. Terlebih-lebih dengan saudara kandung kita, saudara kita yang sesama kita, demikian juga kepada siapa saja. Semangat kebersamaan yang membangun untuk melakukan semua ini tentunya dibutuhkan adalah kerendahan hati yang memandang orang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri dan tidak memandang rendah orang lain. Jika kita menganggap diri kita sendiri pandai, maka kita tidak lagi dapat hidup damai, dapat hidup sehati sepikir, karena di dalamnya sudah ada kesombongan dan keangkuhan yang menyebabkan adanya perpecahan dan perselisihan antara satu dengan yang lain. Hiduplah dalam kedamaian dengan orang lain, sebab ajaran Kristus agar hidup kita sehati sepikir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengajar kepada kita semua agar meneladani Kristus. Walaupun dia adalah rupa dan gambar Allah serta anak Allah, namun dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Meskipun dia, Yesus Kristus, adalah anak tunggal Allah Bapa, ia rela merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadikan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Berbahagialah kita yang hidup sehati, sepikir, sejiwa dalam kasih, satu tujuan dan satu iman di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang setia berdoa dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan yang berkelimpahan. Berbahagialah kita yang setia berdoa, beribadah, mengucapkan syukur, menyanyikan pujian dan penyembahan, karena Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, Allah dari segala Allah, dan Raja dari segala Raja. Oleh karena itu, saudaraku, sedapat mungkin marilah kita hindari perselisihan. Hiduplah damai sejahtera. Marilah kita jadikan sehati dan sepikir menjadi gaya hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sudah kami dengar dan kami sampaikan. Biarlah firman ini mengikat dan tertancap di dalam hati kami, sehingga kami berjalan dalam terang kasih-Mu, sehati sepikir di dalam melakukan seluruh kehidupan kami bersama keluarga kami dan seluruh orang-orang yang kami kasihi, sehingga kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami berdoa bagi seluruh keluarga, saudara, jemaat gereja-Mu. Apabila ada yang sakit, Tuhan, Engkau yang akan pulihkan dan sembuhkan. Yang berduka Engkau hibur ya Bapa. Yang mengalami begitu banyak persoalan hidup, baik pekerjaan ataupun urusan rumah tangga, Tuhanlah solusinya. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan tugas-tugas pelayanannya. Biarlah bangsa kami diberikan damai sejahtera dan ketentraman di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Tuhan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.